Baik pemirsa, masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Kita masuki segmen ketiga. Pak Mario, kalau kita bicara mengenai kecerdasan artifisial, apakah ada filosofi hidup tertentu yang bisa kita gunakan agar menjadi optimal, Pak? Oke. Sahabat Indonesia yang hatinya baik, Anda betul bekerja keras seperti dikejar anjing gila, tapi tidak boleh kelihatan seperti sedang dikejar anjing. Filsafat bebek. Di atas anggun, di bawah sibuk. Ya. Air, bebek di atas kan anggun sekali itu, di bawah itu sibuk sekali loh. Anjurannya adalah kalau Anda mau dihargai tinggi di pasar, jangan kelihatan sibuk. Jangan kelihatan bekerja keras dalam artian seperti dikejar anjing gila. Anggunlah di dalam mengerjakan hal-hal yang sulit. Di filsafat bebek, lakukanlah hal-hal yang hampir tidak mungkin dilakukan orang lain dengan cara seperti tanpa upaya. Itu yang menjadikan Anda sangat dihormati. Jadi, jangan mengeluh bahwa Anda banyak pekerjaan atau mengeluh di tempat umum. Di depan umum saya jangan. Tampillah anggun. Bekerjalah keras, tapi jangan kelihatan tersiksa oleh pekerjaan itu. Itu. Super sekali. Terima kasih Pak Mario. Dan pemirsa, kini kita beralih ke hasil polling pada malam hari ini. Kita saksikan di layar kaca dengan pertanyaan Anda di PHK tanpa alasan, tanpa pesangon, tanpa tabungan, apa yang akan Anda lakukan. Ada 3 pilihan A, B, dan C. Dan ternyata hasilnya adalah A 86%, B 7 dan C 7% juga. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Super sekali. 8677 Pak Mario. Sahabat Indonesia yang super, 23 jam yang lalu di Facebook kita, Facebook Mario Teguh, saya launch pertanyaan yang sama. 480.000 orang membaca dari 4.216.000 anggota kita. 10.000 orang klik like. Yang komen 5.993 orang, 74% memilih A. Jadi publik yang besar memilih A, 11% B, dan 15% C. So, kelihatannya sejalan dengan ini. Ada kemiripan, betul sekali. Ya. Siapa yang A tadi? Oh, banyak sekali. Super sekali. Mengapa A? Jawab saja langsung. Mengapa A? Yes, Ibu? Mikrofonnya Mas Sulit. Ya. Terima kasih Pak Mario. Nama saya Daruharti dari Cilegon. Saya memilih A, bahwa saya akan berpenampilan senecis mungkin, langsung menemui pengusaha sukses dan mengajaknya berpartner. Super sekali. Karena saya yakin saya adalah orang yang sangat berpotensi Pak Mario. Jadi saya sangat menyayangkan bahwa perusahaan yang telah memecat saya adalah pihak yang sangat dirugikan. Good. Gitu. Jadi dan saya yakin dengan kemampuan yang saya miliki saya bisa mengajak orang pengusaha lain untuk bisa jauh lebih sukses dari tempat saya bekerja sebelumnya. Super sekali. Yang mau menikah dengan janda kaya itu siapa? Ada orangnya di sini? Tapi di teman-teman di Facebook Superfans ada yang menjawab, kekayaan kampung harus dilestarikan. Pandai sekali dia. Nah, banyak yang menolak pilihan C karena ada mandi air kembangnya. Ya, tetapi sebetulnya banyak orang yang ingin memulai hidup baru. Nah, ini sekarang logikanya. Apa kemungkinannya seorang yang baru di PHK tanpa alasan, tanpa tabungan, tanpa pesangon, datang ke seorang pengusaha besar lalu mengajak join? Apa kemungkinannya dia berhasil? Berapa besar? Tidak mungkin untuk join, Pak. Tetapi orang besar itu tidak mungkin bertanya, Anda punya uang. Tidak mungkin, Pak. Orang besar yang Anda datangi bertanyanya begini, apa yang bisa Anda lakukan? Tidak mungkin orang besar didatangi anak muda yang menderita sekali, lalu datang, uangmu berapa? Tidak mungkin. Pasti dia tanya, yang bisa Anda lakukan apa? Terbukalah pengertian bahwa modal pertama adalah yang bisa kita lakukan. Bukan uang. Karena bahkan antara pengusaha besar yang sama-sama punya uang masih tetap tanya, Anda bisa bantu saya dalam bidang apa? Bukan uang. Jadi kalau begitu, betul keberanian untuk datang kepada orang besar dan bilang, Pak, saya mau ajak Anda join. Gitu. Lalu orang tua ini sudah pernah mendengar program seperti ini, lalu bilang, oke, Anda bisa apa? Pak, saya bisa desainkan
program pengembangan citra perusahaan yang menjadikan Anda lebih laku, lebih dihormati. Oke, apa yang harus saya lakukan? Baru dia bilang begitu toh? Itu. Jadi kalau begitu, keberanian itu lebih penting daripada kualitas dalam menyelamatkan diri dikejar anjing gila. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Kita kembali beralih ke penelpon. Halo, selamat malam. Bapak, Ibu, mohon sebutkan nama dan lokasi. Halo. Halo, nama saya Poniran di Makassar. Di Makassar. Dengan Pak siapa? Maaf namanya. Poniran. Halo Pak. Halo. Iya, dengan Pak siapa? Pak Poniran di Makassar. Pak Poniran. Silakan Pak bicara langsung dengan Pak Mario. Yes, Pak Poniran. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Pak Poniran. Ya. Yang saya tanyakan masih berkaitan dengan dikejar anjing gila tadi. Ya. Ya. Ini sudah berusaha beberapa puluh tahun tapi belum merasakan rasa keberhasilan itu, Pak. Bagaimana Pak sekarang itu? Singkat saja. Terima kasih Pak Mario. Super sekali. Pak Poniran yang baik hatinya, sumber kebingungan utama di dalam kehidupan bukan hanya dalam bisnis adalah karena orang-orang melakukan hal-hal yang sama dengan cara yang sama, tetapi mengharapkan hasil beda. 20 tahun melakukan hal yang sama, cara-caranya sama, tetapi mengharapkan hasil beda. Ini yang menjadikan orang frustrasi. Repotnya orang-orang yang sudah biasa melakukan hal sama, kalau dinasehati, ditolak. Dinasehati, ditolak. Gini aja susah kok. Atau kalau ada anak muda, begini saja saya sudah kaya kok. Kamu kan baru mulai. Jadi ikhlas. Bahwa yang kita lakukan ini mungkin sudah sunset, sudah tenggelam. Masa ketertarikan pasar. Atau cara-cara kita. Banyak pengusaha punya handphone, kalau mau nelpon masih buka buku telepon, Pak. Berarti belum menggunakan handphonenya secara penuh. Karena di situ kan ada sebetulnya nomor. Sudah kelihatan bahwa dia lambat menyesuaikan diri. Nah, ada hal-hal yang memang sesuai untuk zaman dulu dan ada yang lebih baik untuk dilakukan sekarang. So, Pak Poniran, anjurannya perbaiki yang Anda lakukan, perbarui, atau perbarui cara Anda, atau dua-duanya. Baru Anda berhak mengharapkan hasil yang baru. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Kita break sejenak Pak. Pemirsa tetaplah bersama kami selalu di Mario Teguh Golden Ways.